mengenai materi laporan keuangan sektor publik. Selanjutnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama Dian Relam, yang kedua Dini Kristiani, yang ketiga Fadlun Minabari, yang keempat Prigia Pakasi, yang kelima Gamali Pangkil. Yang pertama A. Pendahuluan. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai salah satu proses pengumpulan, pengelolaan, dan pengomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Selanjutnya B. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Yang pertama kepatuhan dan pengelolaan, yang kedua akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, yang ketiga perencanaan dan informasi organisasi, yang keempat kelangsungan organisasi, yang kelima hubungan masyarakat, dan yang keenam sumber fakta dan gambaran. Selanjutnya C. Tujuan laporan keuangan menurut SFAC nomor 4. Yang pertama, laporan keuangan organisasi non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Yang kedua, memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan pemakai. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi. Yang keempat, memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Yang kelima, memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas. Yang terakhir, memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dan memahami informasi keuangan yang diberikan. Selanjutnya D. Pemakai laporan keuangan sektor publik dan kepentingannya. Yang pertama, pembayar pajak atau taxpayers. Yang kedua, pemberi dana bantuan atau grantors. Yang ketiga, investor. Yang keempat, pengguna jasa atau fee-paying service recipients. Yang kelima, karyawan atau pegawai. Yang keenam, pemasok atau vendor. Yang ketujuh, Dewan Legislatif. Yang kedelapan, manajemen. Yang kesembilan, pemilih atau voters. Dan yang kesepuluh, badan pengawas atau oversight bodies. Perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan sektor swasta. Pada sektor swasta, laporan keuangan perlu diaudit oleh auditor independen untuk memberikan jaminan kualitas bahwa laporan keuangan yang dibuat manajemen tersebut berbebas dari salah saja yang material dan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Laporan keuangan sektor publik juga perlu diaudit, namun pengauditan untuk sektor publik tersebut lebih luas, tidak sekedar audit keuangan dan kepatuhan saja, akan tetapi harus dilakukan juga audit value for money. Dewan Legislatif dapat menunjukkan auditor independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pemerintah. Laporan keuangan pemerintah yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif, antara lain, yang pertama menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik atau pemerintah. Yang kedua, investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi yang berakibat meningkatnya risiko investasi. Yang ketiga, memberi donor akan mengurangi atau menghentikan bantuannya. Yang keempat, kualitas keputusan menjadi buruk. Yang kelima, laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja aktual. F. Luas pengungkapan yang diperlukan. Pemerintah harus menentukan kebijakan yang menjelaskan tentang komponen apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pendapat atau biaya operasi yang tepat untuk suatu unit kerja yang dilaporkan, luas pengungkapan, dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipraktikkan secara konsisten. Pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan. Yang kedua, kebijakan menghapuskan atau menghentikan aktivitas internal unit kerja pada laporan aktivitas. Yang ketiga, kebijakan kapitalisasi aktiva
dan menaksir umur ekonomi aktiva-aktiva tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya. Yang keempat, deskripsi mengenai jenis-jenis transaksi yang masuk dalam penerimaan program dan kebijaksanaan untuk mengalokasikan biaya-biaya tidak langsung kepada suatu fungsi atau unit kerja dalam laporan. Yang kelima, kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non-operasi. Yang keenam, pemerintah harus mengungkapkan secara detail dan lengkap dalam catatan laporan keuangan mengenai aset modal dan utang jangka panjang. Nah, sekian hasil dari presentasi kami mengenai laporan keuangan sektor publik. Diucapkan terima kasih.